Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video kedua masih pada pembelajaran akuntansi untuk kelas 12 SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Nah, pertemuan kedua ini kita mulai masuk pada persamaan dasar akuntansi, tetapi kita sudah mulai menganalisis transaksi. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan tugas pekan lalu, yaitu mengumpulkan contoh-contoh bukti transaksi. Sudah banyak yang kalian kumpulkan dan kita lihat hari ini kita akan membahas tentang analisis transaksi tersebut. Nah, sebelum melakukan analisis, Ibu ulang kembali bahwa persamaan dasar akuntansi itu berarti harta sama dengan utang ditambah modal. Harta apa saja yang sudah kita pelajari bahwa harta tersebut ada harta lancar, ada harta tetap, dan ada harta tidak berwujud. Nah, di sini yang akan masuk dalam transaksi nanti adalah harta lancar dan harta tetap. Harta lancar terdiri dari uang kas, uang yang biasa kita pakai untuk berbelanja, kemudian piutang dan perlengkapan. Sedangkan harta tetap yaitu peralatan, bisa kendaraan, bisa gedung, atau bisa peralatan lain yang seperti biasa ada di perkantoran. Nah, untuk utang ada dua, yaitu utang jangka panjang, yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, dan utang jangka pendek yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Sedangkan modal, ada modal sendiri milik pemilik perusahaan atau bisa juga modal yang diperoleh dari pinjaman. Cukup 3 itu dulu saja yang nanti akan kita bahas dalam analisis persamaan dasar akuntansi. Nah, kadang-kadang kalian bingung, kalau gitu perbedaan masing-masing akun ini apa? Mulai dari perbedaan piutang dengan utang. Karena selama ini kalian hanya biasa pakai kata utang. Kamu utang ya ke aku utang ya ke kamu. Atau kamu pakai istilah, kamu ada utang ya di aku. Misalnya begitu. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ibu pakai gambar. Contohnya antara Dimas dengan Putri. Nah, pada suatu hari, Dimas ini yang pemilik uang, pemilik dana. Putri adalah orang yang membutuhkan dana, tapi dia nggak punya uang. Yang punya uang adalah Dimas. Maka ketika Dimas memberikan uangnya kepada Putri atau meminjamkan uangnya kepada Putri, maka berarti yang memiliki utang adalah Putri. Sedangkan Dimas, si pemilik uang, berarti dia memiliki piutang. Kalau gitu, piutang berarti adalah harta bagi Dimas. Karena ada uang Dimas yang disimpan di Putri dan Putri berkewajiban membayar. Makanya utang itu disebut dengan kewajiban. Karena ada kewajiban untuk mengembalikan di masa yang akan datang. Sudah cukup jelas antara piutang dengan utang. Kalau utang itu kewajiban, kalau piutang itu adalah harta. Karena contoh ini tadi, ada harta milik Dimas yang disimpan di Putri. Dan Putri berkewajiban mengembalikan. Baik, sekarang kita lihat yang kedua. Perlengkapan dan peralatan. Apa sih bedanya? Dalam akuntansi, perlengkapan termasuk harta lancar. Peralatan termasuk harta tetap. Kenapa? Karena peralatan itu bisa dipakai berulang-ulang. Tidak habis sekali pakai. Kalau perlengkapan adalah barang-barang yang habis sekali pakai. Kita lihat contohnya di sini. Kalau misalnya ini perusahaannya apa ya? Nanti ini perusahaannya misalnya kos-kosan. Ya, kos-kosan butuh cat, butuh pembersih lantai. Nah, pembersih lantai, cat itu termasuk perlengkapan karena dia habis pakai. Cat kalau udah dipakai sudah nggak bisa dipakai lagi, maka disebut perlengkapan. Tapi kalau peralatan itu contoh di perusahaannya mesin-mesin. Di sini Ibu kasih gambar apa ini ya? Vacuum cleaner, meja, kursi masih bisa dipakai. Dan ciri-cirinya kalau peralatan itu ada usia ekonomis, tidak langsung habis pakai.
Ya, baik. Kalian lengkapi dengan contoh-contoh lain dari peralatan dan perlengkapan di buku catatan kalian ya. Nggak perlu pakai gambar kalau di buku catatan. Baik, selanjutnya kita lihat. Kita mulai untuk analisis transaksi. Perhatikan di sini. Nanti pada saat mengerjakan persamaan akuntansi, kamu akan menerima kalimat-kalimat seperti ini. Diterima pendapatan. Berarti yang nerima siapa? Nah, Ibu ulangi lagi. Dalam akuntansi selalu tempatkan kamu sebagai pihak intern. Pihak yang melakukan pencatatan. Baik kamu sebagai pemilik perusahaan, atau kalau perusahaan besar, kamu sebagai manajer akuntansinya, manajer keuangan yang melakukan pencatatan. Berarti kalau ada kata diterima pendapatan, maka yang menerima adalah kita sebagai pemilik perusahaan. Misal di sini Aldi menerima pendapatan nih, diterima pendapatan. Perusahaannya milik Aldi. Berarti Aldi melakukan pencatatan bahwa ada uang yang masuk ke perusahaannya. Entah itu dari orang yang bayar jasa, misalnya Aldi teh pemilik bengkel. Maka diterima pendapatan berarti ada orang. Misalnya siapalah teman Aldi itu ya, misalnya Fajar ke bengkel milik Aldi memperbaiki motor. Maka ketika Fajar bayar, Aldi menuliskan diterima pendapatan dari Fajar. Boleh lengkap begitu. Mengerti maksud diterima pendapatan ya. Selanjutnya, misal ada biaya yang kita keluarkan. Contoh, dibayar biaya listrik. Ini Bu siapa ini? Bu Fania. Bu Fania ini misalnya pemilik salon kecantikan. Nah, kalau salon kecantikan bayar listrik. Awal bulan dia membayar listrik. Maka dalam transaksinya tertulis dibayar biaya listrik. Berarti nanti ketika Bu Fania menerima bukti rekening pembayaran listrik, maka Bu Fania harus menuliskan dibayar beban listrik. Bukti transaksinya apa? Bukti transaksinya yaitu tadi rekening listrik yang dari PLN itu yang lembaran. Berarti sudah melakukan pembayaran listrik. Baik, berarti sudah ada dua contoh ya. Yang pertama tadi menerima pendapatan. Yang kedua ketika kita membayar beban. Nah, kemudian kita sekarang sudah mulai masuk ke contoh ilustrasi ketika terjadi transaksi. Misal Ibu ambil contoh di sini ada Zaini. Zaini ini pengusaha. Dia adalah pengusaha pemilik rumah kos. Berarti dia merupakan pemilik modal. Rumah kos itu kemungkinan sebagian besar hartanya milik dia, milik Zaini ini. Nah, misal nih pertama, Zaini menyediakan dana awal sebanyak 250 juta. Berarti ini modal sendiri. Zaini punya uang 250 juta, misalnya entah itu dapat dari warisan, atau memang dia punya kekayaan yang pingin buka usaha baru, pingin usaha kos. Maka 250 juta dia gunakan sebagai modal awal. Maka transaksi pertama ya, di sini Zaini menempatkan modal sendiri sebanyak 250 juta. Perhatikan kolom-kolomnya di buku catatan kamu, buat dulu garisnya, kolomnya. Bisa mengambil contoh dari buku paket, bisa mengambil contoh dari sini garisnya. Harus rapi, ingat garisnya harus rapi. Penulisannya tidak boleh di tip X. Karena kalau keuangan di tip X berbahaya, nanti bisa laporan dipalsukan. Jadi keuangan itu tidak mengenal tip X. Tapi kalau kamu sudah punya perusahaan besar, tentunya kamu menggunakan sistem komputerisasi. Kenapa kita belajarnya nggak pakai komputer aja? Kenapa harus menggaris? Karena kita mempelajari dari konsep dasar bahwa akuntansi butuh ketelitian. Jadi kita mulai dari yang paling sederhana, membuat garisnya aja dulu, menuliskan angkanya dulu dengan benar. Kalau pakai komputer gampang, kalau udah jagoan nanti tinggal masukin datanya. Ya. Baik, di sini Zaini menempatkan modal awal 250 juta. Maka tertulisnya adalah tanggal 2 Agustus harta bertambah di
kas. Kas 250 juta. Ingat, harta sama dengan utang tambah modal. Berarti sisi kiri ya. Sisi kiri itu harta bertambah 250 juta dan modal bertambah 250 juta. Perhatikan saldonya. Sisi kiri harta 250, sisi kanan ada di modal 250 juta. Baik. Nah, itu kalau penempatan modal pertama. Sekarang kita perhatikan untuk transaksi lainnya. Ibu beri contoh 3 transaksi. Misal nih, Zaini tadi sudah menempatkan modalnya 250 juta. Kemudian di tanggal 3 Agustus Zaini membeli perlengkapan. Ya, berarti nanti transaksinya dibeli perlengkapan 3 juta rupiah. Misal dari toko ABC. Nah, bagaimana memasukkannya ke persamaan dasar akuntansi? Garisnya tetap kamu buat lagi dan jangan dibuang saldo yang sebelumnya. Bahwa di kas ada 250 juta dan di modal ada 250 juta. Tanggal 3 ini terjadi pembelian perlengkapan. Berarti kalau beli berarti nanti kita menerima nota. Bukti transaksinya itu. Berarti kas berkurang 3 juta berkurang jadi apa? Jadi perlengkapan. Misalnya Zaini ini tadi perlengkapan beli cat atau beli sabun untuk membersihkan kos-kosannya. Nah, berarti lihat sekarang kas kita menjadi saldonya 247 juta. Tapi kita punya harta yaitu perlengkapan senilai 3 juta. Ya. Dan modal kita tetap 250 juta. Sisi kiri dan sisi kanan tetap harus sama. Baik. Selanjutnya, kalau tanggal 4, Zaini ini membeli atap baja ringan untuk kos-kosannya itu. Yang berarti ini peralatan atau perlengkapan? Tentu ini adalah, ya betul, peralatan. Kenapa? Karena tidak habis sekali pakai. Ya. Nah, kemudian di sini atapnya itu dia gunakan sebanyak 15 juta dengan harga, dengan ketentuan, lihat di sini 10 juta dia bayar, kemudian sisanya 5 juta dia bayar kemudian. Berarti kalau gitu ada Zaini sekarang punya utang. Utang ke siapa? Ke si PD Raringan ini. Karena 5 jutanya belum dibayar. Kalau gitu bagaimana persamaan akuntansinya? Perhatikan di sini. Ya, kas kita saldo sebelumnya tuliskan. Kemudian perlengkapan tetap harus ada, jangan hilang. Nanti uang kita, harta kita ada yang hilang kalau kamu lupa menuliskan. Itu ketelitian dalam akuntansi itu. Tanggal 4 kas berkurang 10 juta. Karena kita bayar ke si pemilik perusahaan baja ringan tadi. Kemudian peralatan kita bertambah. Bertambahnya 10 apa 15? Nah, harga baja ringannya berapa? 15 juta. Kok uang kasnya berkurang 5 juta? Ingat bahwa di sini kita memiliki utang di sisi kanan. Bertambah utang 5 juta. Kamu jumlahkan sendiri ya, sisi kiri dan sisi kanan masih tetap sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti kamu salah pengerjaannya. Lihat di sini, kas sekarang jadi 237, perlengkapan tetap 3 juta, tapi ada harta baru, yaitu peralatan 15 juta. Di sisi kanan, modal kita tetap 250 juta, tapi utang bertambah 5 juta. Apakah masih sama? Silakan kamu jumlahkan. Kemudian satu lagi. Misal tanggal 5 Agustus dibayar gaji tukang cat. Berarti Zaini melakukan pembayaran, membayar gaji tukang cat.
Ya, di catatannya ada nih struk gaji si emangnya itu bahwa kwitansi dia udah menandatangani emang tukang cat 600.000. Berarti itu bukti transaksinya, bisa jadi kwitansi pembayaran ke emang tukang cat. Berarti Zaini mengeluarkan lagi uang untuk bayar tukang. Sehingga di sini lihat tanggal 5 uang Zaini berkurang 600.000. Ke bawah kamu kurangi 600.000. Kemudian perlengkapan tetap jangan hilang. Peralatan juga tetap kan udah jadi punya kita. Ya. Kemudian utang tetap ada 5 juta, modal kita berkurang 600.000. Kamu jumlahkan sisi kiri dan kanan masih sama atau tidak. Harus tetap selalu sama karena ini persamaan dasar akuntansi. Nah, berikutnya dari 3 contoh tadi Ibu sudah kasih 3 contoh ya. Ketika membeli perlengkapan, ketika membeli peralatan dengan adanya tambahan kewajiban. Tidak seluruhnya dibayar seketika untuk yang belanja yang kedua, yang atap baja ringan itu tadi. Di sini Ibu ambil contoh atap baja ringan, kita anggap peralatan dulu aja ya. Nanti kalau gedung baru kita gunakan istilah gedung. Ya. Kemudian 3 contoh tadi kamu perhatikan selalu sisi kiri dan sisi kanan harus tetap sama dan jangan ada angka yang kamu hilangkan tanpa alasan. Nah, selanjutnya kamu coba latihan di sini. Ibu buat 1 2 3 4 5 transaksi. Buat seperti contoh yang di slide sebelumnya tadi. Kotaknya satu-satu aja dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti kamu sampaikan pada saat pertemuan kita di Google Classroom berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan terlambat mengumpulkan tugas kali ini, karena kali ini ada batas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.